membawa siwak-siwaknya. Nabi Muhammad beliau mandangnya cukup lama. Dan Aisyah radhiyallahu anha beliau mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara kesukaan beliau adalah bersiwakan. Sehingga kemudian Aisyah radhiyallahu anha beliau nawari untuk diambilkan ataupun untuk dimintakan siwak tersebut dari tangan Abdurrahman. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat yang lain beliau mengangguk, artinya beliau menyetujuinya. Setelah dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian siwak tersebut beliau bagusi, artinya dibagusi di sini ini adalah beliau haluskan sehingga nanti muncul serabut-serabut yang mana dengan serabut tersebut bisa digunakan untuk bersiwakan. Di antara poinnya di sini Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah istanna istinanan ahsana minhu." Kata beliau, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad beliau bersiwakan sebaik itu. Mungkin bersiwakannya adalah mungkin cukup lama atau mungkin dalam hal pembersihannya sangat detail. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw isba'u thumma qala fi rafiqil a'la thalathan. Ini kemudian beliau di akhirnya mengatakan ila rafiqil ataupun fi rafiqil a'la. Artinya satu beliau meninggal. Ini yang kemarin sudah kita bahas, kemudian kita bahaskan di sini ini adalah syarahnya. Fihi dalilun ala annahu yanbaghi talattufa atau atalattufu bil maridi wa fi'lal arfaqi atau wa fi'lul arfaqi bihi min tasnidin wa nahwihi. Dalam hadis tersebut terkandung suatu pengertian, terkandung suatu kesimpulan tentang masalah apa? Tentang masalah seyogyanya orang yang masih dalam keadaan hidup, yang dia yang bertugas untuk merawat orang sakit, hendaknya dia itu berlembah lembut terhadap orang yang sakit. Ditanyain baik. Tentunya itu nanti bisa memberikan suatu semangat akan kesembuhan orang yang sedang sakit. Tasnidin tadi ini adalah yang disebutkan dalam hadisnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini lagi error, koneksinya belum bisa. Untuk di zoom-nya bisa nyambung? Insyaallah. Nah, insyaallah alhamdulillah di zoom-nya insyaallah nyambung ini. Semoga suatu saat nanti bisa insyaallah. Nah. Di dalam hal ini ya ikhwah sekalian, ini juga beliau membahas ini, fihi dalilun ala annahu yuhibbus siwaka mahabbatan 'azimah. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau yuhibbus siwaka, beliau sangat mencintai ataupun senang untuk bersiwakan. Senangan beliau sangat besar di sini. Artinya beliau sangat menyukai untuk bersiwakan. Sehingga dalam keadaan terjepit pun ataupun dalam keadaan beliau sudah berada di ambang ajalnya, beliau masih sempat-sempatkan untuk bersiwakan. Di dalam hadis ini menandakan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW itu beliau tidak ingin tercium dari diri beliau bau yang tidak sedap. Sehingga dalam keadaan begini pun beliau masih sempat-sempatnya untuk bersiwakan. Maka PR untuk kita semuanya adalah kita perlu untuk giat-giat dalam bersikat gigi ataupun dalam bersiwakan. Di saat mau mengaji, di saat mau baca Al-Quran, di saat mau sholat, termasuk di saat mau masuk masjid, di saat mau kumpul-kumpul dengan suatu komunitas ataupun hal yang lain sebagainya, maka jangan sampai tercium bau yang tidak sedap, termasuk dari segi bau mulut kita. Dan inilah yang dipesankan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau selalu mewanti-wanti umatnya, termasuk di antara pesan dari beliau adalah man akala min hadhil baqlah wa qala marratan man akala al-basala wa thawma wal qurratha. Barang siapa yang makan bawang ataupun mungkin bawang merah atau mungkin bawang putih, di sebagian hadisnya beliau mengatakan fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan musalla ataupun tempat solat kami.
Karena kenapa? Karena beliau menyebutkan alasannya di antaranya fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena para malaikat itu mereka juga merasa tersakiti dengan apa-apa yang membuat umat manusia tersakiti termasuk dari segi bau badan, termasuk dari segi bau mulut. Insyaallah harga parfum saat ini murah, walaupun cepat hilang, paling tidak di saat kumpul-kumpul itu ada bau yang segar yang tercium dari tubuh kita. Ini seharusnya kaum laki-laki begitu. Tapi justru yang terjadi di masyarakat adalah justru yang tercium wangi itu adalah bau kaum perempuan. Adalah bau kaum perempuan. Di saat kita naik motor berpapasan nih dengan mbak-mbak, tercium baunya. Padahal nggak diperbolehkan bagi mereka. Nggak diperbolehkan. Untuk yang laki-laki mestinya begitu. Sehingga silakan nanti kalau seandainya di rumah atau mungkin belum terperhatikan oleh kita, maka kita perlu untuk menyediakan parfum. Nggak jadi masalah kalau seandainya parfumnya yang berbentuk yang kecil sebotol segini dibawa kemana-mana, nggak jadi masalah. Mau sholat dipakai, nggak jadi masalah. Mau ngaji kemudian dipakai, biar tercium suatu bau yang segar. Ini adalah Nabi Muhammad SAW, beliau menyukai bau-bau yang semacam ini. Termasuk nanti penjagaan beliau dari biar nanti tidak tercium bau yang tidak sedap adalah beliau bersiwakan di saat beliau mau meninggal di sini. Kemudian di poin berikutnya di sini beliau mengatakan wa fihi husnu adabi Aisyah wa ma'rifatuha. Ini tentang baiknya adabnya Aisyah radhiyallahu anha serta pengetahuan beliau. Haitsu arafat dzalika fa akhadhathu lahu. Termasuk adabnya Aisyah radhiyallahu anha terhadap Nabi Muhammad SAW serta pengetahuan beliau tentang keadaan Nabi Muhammad yang mana beliau sangat mencintai ataupun suka tentang siwakan, sehingga di saat saudara laki-lakinya bernama Abdurrahman membawa siwak dan Nabi Muhammad beliau memandangnya, beliau ini tanggap tentang apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian karena beliau ada terhadap Nabi Muhammad, beliau nawari terlebih dahulu, nawarkan apakah beliau mau siwak tersebut ataukah tidak. Saat Nabi Muhammad beliau di sebagian riwayat beliau asyarat memberikan suatu isyarat an-na'am dan menggunakan kepala beliau mengangguk. Kemudian Aisyah anha beliau meminta kepada Abdurrahman untuk menyerahkan siwaknya. Beliau menawari di sini ini, fakultu akhudhu lak ya Rasulullah, apakah siwak ini perlu untuk ana minta, untuk ana ambil untuk engkau? Kemudian dijawab Nabi Muhammad SAW dengan angkuhan kepala beliau. Wa aidan dan juga famin kamali ma'rifatiha annaha lam tadfa'hu lahu hina khadhathu. Dan termasuk di antara kesempurnaan pengetahuan beliau terhadap Nabi Muhammad SAW itu adalah beliau tidak langsung mengambil siwak tersebut dari tangan Abdurrahman dan tidak langsung disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena kemungkinan siwak tersebut belum dalam keadaan rapi terlebih dahulu, belum dalam keadaan rapi, belum siap untuk dipakai. Karena mungkin masih berupa batang-batangan kemungkinannya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha beliau di antara bentuk kecintaan terhadap Nabi Muhammad ini beliau mempersiapkan agar siwak tersebut siap untuk dipakai. Mungkin dengan cara digigit oleh beliau. Sehingga sebagian riwayat bahwa di antara kebanggaan Aisyah terhadap istri-istri Muhammad SAW yang lainnya itu adalah, ataupun yang sering disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di saat Nabi Muhammad beliau meninggal, ludah Nabi Muhammad dengan ludah Aisyah itu bersatu. Di mana? Di dalam siwak tersebut. Karena awal-awal digigitin, kemudian setelah digigitin dalam keadaan rapi, dalam keadaan siap pakai, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian liyakuna aliyana lahu. Jadi tadi dirapikan terlebih dahulu, di sebagian riwayat adalah fatayyabetuhu, artinya dibuat rapi, ataupun sebagian riwayat adalah mungkin dikasih parfum. Nanti insyaallah ada penjelasannya. Li'annahu fi halat dha'fin. Kenapa kok perlu dirapikan terlebih dahulu? Karena Nabi Muhammad SAW satu beliau dalam keadaan lemah.
dalam keadaan lemah. Sedangkan siwak itu dalam keadaan kasar ataupun dalam keadaan masih keras. Sehingga nggak bisa langsung untuk digunakan. Oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau merapikannya terlebih dahulu. Mungkin digigit ataupun dengan cara yang lainnya. Wakila, ada sebagian qil di sini ini. Sebentar di sini. Waktu fi qawli fatayyabtuhu. Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang kata-kata fatayyabtuhu. Di dalam riwayat hadisnya atau redaksi hadisnya itu ada kata-kata fatayyabtuhu. Faqila, arti dari kata fatayyabtuhu di sini ini adalah faqila, ada sebagian pendapat ja'altu fihi tayyibah. Aku menjadikan parfum di dalamnya, artinya dikasih parfum ataupun diolesi parfum di dalam siwak tersebut. Walakin zahirul qaulul akhar, tetapi yang secara lahiriahnya adalah yang lebih kuat adalah kaul pendapat yang lainnya. Wa huwa annahu bima'na hasantuhu. Tetapi kata tayyibtuhu di situ itu artinya adalah hasantuhu. Beliau merapikannya atau membaguskannya. Membaguskan di mana? Yang sebelumnya mungkin kasar kemudian dibuat halus oleh Aisyah. Yang sebelumnya mungkin masih keras kemudian dibuat lemes oleh Aisyah dengan cara digigit. Faja'altuhu layyinan tayyibah. Dijadikanlah lemas li'annaha fi hal isnadir rasuli ilaiha, karena saat itu Nabi Muhammad dalam keadaan lemah sehingga kemudian beliau bersandar kepada Aisyah radhiyallahu anha wa lam takum, dan Aisyah radhiyallahu anha beliau tidak berdiri karena Nabi Muhammad bersandar kepada beliau. Wa li anna tiba idza ju'ila fi siwaki adarra bil lisah. Ini sebagian alasan. Tadi alasan yang pertama itu adalah adalah li'annaha fi halal isnadil rasuli ilaiha. Alasan yang kedua adalah kenapa ini kata tayyabtuhu kok diartikan hasantuhu, adalah karena kalau seandainya tayyabtuhu di situ diartikan bahwa itu dikasih parfum, kemungkinan nanti parfum tersebut ataupun bau wangian tersebut akan membuat ataupun membahayakan lisah ataupun gusi Rasulillah. Karena kalau misalnya kita itu naruh sikat gigi ataupun naruh parfum di dalam sikat gigi ataupun dalam siwakan, kemungkinan nanti akan perih ataupun mungkin paling tidak nanti akan malah tidak berefek baik. Karena parfum ini walaupun wangi, kalau kita jilat tentunya rasanya akan berlainan. Sehingga di sini qaul yang sahih itu adalah tayyabtuhu diartikan hasantuhu, dibuat halus sehingga nanti siap untuk pakai. Wa qila, sebagian qil innahu yuharriku araqul juzam, bahwa nanti kalau ini siwak ini diberikan parfum, diberikan wangi-wangian, maka nanti keberadaan wangi-wangian tersebut, ini sebagian qil saja, sebagian pendapat, ini nanti dia akan mengaktifkan urat penyakit kusta. Allahu a'lam. Apakah ada dasarnya? Ada suatu hadis, memang cuman hadisnya adalah hadis yang dhaif. Nabi Muhammad beliau mengatakan di sini ini bahwa inna yuharriqu araqul juzam. Ini hadisnya adalah hadis yang lemah. Karena di sana ada sebagian riwayat yaitu dari Qabisah bin Dzu'aib. Ini beliau termasuk di antara perawi yang lemah. Kemudian di poin berikutnya, waqaluha, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, fihi kamalu quwwati sallallahu alaihi wasallam wa jaladahu al ibadati. Di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW kan beliau dalam keadaan lemah, tetapi beliau masih bisa maksa-maksakan diri untuk bersiwakan. Artinya walaupun lemah, kalau dalam hal ibadah maka beliau tetap dalam kondisi bisa untuk beribadah walaupun dengan sekedar untuk sikat gigi. Li'annahu yuqawwi nafsahu 'alal ibadah, karena beliau menguatkan diri beliau dengan ibadah. Di sini berarti beliau bisa masakan diri beliau untuk beribadah termasuk dalam siwakan walaupun toh dengan tenaga yang tersisa. Wa qalu fi rafiqil a'la, perkataan beliau rafiqul a'la yang beliau ucapkan sebanyak 3 kali, ataupun dalam satu riwayat atau fi riwayatin fa'araftu annahu khuyira. Kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau dalam suatu hadis yang sahih ini kata beliau bahwa sebelum beliau meninggal, ini ada sebagian riwayat
Ini adalah tentang innahu lam yuqbad nabiyyun hatta yura maq'aduhu minal jannah thumma yukhayyar. Jadi ada suatu hadis yang sahih. Ini Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa seorang nabi itu tidak akan dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia itu melihat tempat dia yang berada di surga. Setelah dia melihat, Nabi ini melihat, termasuk Nabi Muhammad beliau melihat tempat beliau di surga, kemudian beliau disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yukhayyar ini ataupun khuyira yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis-hadis ini, dalam sebagian riwayat. Artinya beliau disuruh untuk milih. Apakah beliau memilih untuk hidup dunia atau memilih untuk segera ataupun memilih untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Nabi Muhammad beliau memilih untuk bersama atau meninggal saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan menggunakan perantara dari malakul maut. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih bahwa di sini Nabi Muhammad SAW ataupun para nabi di saat mereka itu mau dicabut nyawanya, maka mereka disuruh milih apakah masih di dunia ataukah meninggal. Tapi kemudian termasuk Nabi Muhammad beliau memilih meninggal. Itu yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam poin ini, fa'araftu annahu khuyyira. Jadi saat Nabi Muhammad beliau mengatakan rafiqil ala 93 kali, kemudian Aisyah beliau menyimpulkan fa'araftu annahu khuyyira. Beliau tahu bahwa Nabi Muhammad beliau telah memilih untuk siapa? Memilih diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rafiqul a'la, yaitu alladzina an'amallahu alaihim an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, yaitu beliau meninggal dibersamakan dengan para nabi dan juga orang-orang yang as-siddiqin, termasuk di sini adalah para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Fa huwa sayyidul alamin afdhalul mustafain ataupun mustafin. Kemudian di akhir di sini beliau ataupun Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan tentang keadaan Muhammad di saat beliau meninggal. Posisinya itu beliau bagaimana? Mata baina haqinati wa dzaqinati. Nabi Muhammad SAW itu beliau meninggal dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Di antara dagu kepala beliau Nabi Muhammad, di antara dagu Aisyah dan juga di antara pundak Aisyah, berarti dalam rengkuan ataupun dekapan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi Muhammad SAW itu beliau sangat mencintai Aisyah, sehingga di saat hari terakhir beliau mau meninggal, beliau pengennya bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadisnya juga hadis yang sahih. Sebagian riwayat dalam riwayat yang terdapat di hadis Al-Bukhari, di antara rasionalnya ini adalah ma baina sahari wan nahri. Ini artinya sama bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau meninggalnya adalah di antara dagu Aisyah sama di antara dada Aisyah radhiyallahu anha. Ini tentang masalah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad beliau sangat mencintai siwakan, termasuk di antaranya adalah di dalam keadaan beliau yang meninggal ataupun yang sebelum beliau meninggal beliau tetap mau bersiwakan. Kemudian hadis yang ke-20. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya, beliau datang kepada Nabi Muhammad ataupun aku mendatangi Nabi Muhammad. Wa huwa yastaku bisiwakin, beliau bersiwakan dan menggunakan siwak. Qala wa tarafu siwaki 'an lisanihi, sedangkan ujung siwaknya itu berada di ini taraf. Sebagian riwayat tidak diartikan ujung. Jadi di saat Abu Musa Al-Asy'ari beliau mendatangi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad beliau dalam keadaan bersiwakan, dalam keadaan ujung siwak ini berada taraf. Ini kata taraf, sebagian riwayat ini adalah ila fauq, berarti ujung siwak ini berada di pangkal lidahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan berada di ujung lidah Nabi Muhammad, tapi berada di pangkal lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian nanti di akhir dari riwayat ini bahwa yaqulu sampai kemudian terdengar
perbuatan Nabi Muhammad SAW tersebut ataupun hal yang dilaksanakan beliau sampai terdengar suara suara wasiwaku fihi ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau itu mau muntah. Kenapa mau muntah? Karena adanya siwak ini berada di bagian dalamnya lidah, bukan berada di ujung lidah. Kalau di ujung lidah nggak akan terdengar suara mau muntah. Kalau antum misalnya gosok lidah dengan menggunakan sikat sampai di bagian ujung lidah sana akan terdengar mau muntah. Sehingga di sini ya ikhwas sekalian diambil kesimpulan oleh para ulama tentang masalah perbuatan Nabi Muhammad SAW ini, bahwa siwakan itu tidak hanya difokuskan di bagian gigi saja, tetapi juga di bagian lidah perlu untuk disikat gigiin, perlu untuk dibersihkan kotorannya. Dengan cara bagaimana? Sebagian ulama ya ikhwas sekalian mereka itu mengatakan bahwa untuk bagian lidahnya di saat nanti bersiwakan itu adalah dari depan belakang. Berarti model begini bukan model begini. Jelas? Ini adalah di antara istihad ataupun sebagian istihad dari para ulama untuk masalah apa? Untuk masalah model siwak yang digunakan untuk membersihkan bagian lidahnya. Tadi ini untuk masalah ujung tadi ini ujung siwak berada di bagian lidah itu adalah yastannu ila fauq. Ini sebagian riwayat yang terdapat dalam Imam Ahmad. Berarti di sini ini adalah at-tarfud dakhil, ujung yang bagian dalam, bukan at-tarful kharij, bukan ujung yang bagian luar. Jelas insyaallah ya. Berarti ini adalah termasuk nanti PR untuk kita semuanya. Ini Muhammad SAW, ini beliau termasuk membersihkan bagian lidah beliau di saat bersiwakan. Kemudian di poin berikutnya di sini fihi, ini kesimpulan dari Syekh Nasr As-Sa'di rahimahullah, fihi anna siwaka yakunu 'al lisan. Perhatikan dalam hadis tersebut juga terkandung suatu pengertian bahwa siwak itu juga terdapat di lisan, artinya di lidah. Kama yakunu al-lisa, begitupun dilaksanakan di lisan ataupun di bagian gusinya. Wal asnan, dan juga gigi. Wa hadza fi syiddatul mubalaghah bisiwak. Ini disimpulkan bahwa dalam poin ini Nabi Muhammad SAW itu beliau melebih-lebihkan dalam hal bersiwakan, sehingga termasuk di bagian lidah pun beliau bersihkan. Karena kemungkinan bahwa bau mulut tersebut itu diantaranya tidak hanya nyelempit ataupun tidak hanya muncul di bagian gigi, tetapi juga bersumberkan dari lidah. Allahu a'lam. Kemudian bab berikutnya, ini bab yang baru, babul mashi al-khuffain, bab tentang mengusap khuf. Ini saya ingat ana bahwa tentang mengusap khuf ini pernah kita terangkan sebanyak 2 kali di masjid ini, kalau tidak salah ingat, ataukah mungkin di masjid yang lain, tapi ana ingat ini pernah kita sampaikan di dalam majlis ini tentang mengusap khuf. Khuf itu apa? Ini adalah alas kaki yang terbuat dari kulit yang nutupi sampai di bagian mata kaki. Bagian mata kaki termasuk nanti dalam kategori khuf ini adalah mungkin termasuk sepatu boot, itu masuk dalam kategori khuf. Termasuk nanti memang ada sebagian di antara alas kaki yang memang dalam zaman kita saat ini dan juga zaman-zaman dahulu yang memang diberikan sebutan dengan sebutan khuf. Ini ya ikhwas sekalian yang pernah kita buat ilustrasi, misalnya kita ini habis sholat isya dan kita masih dalam kondisi suci, belum batal. Di saat kita masih dalam kondisi suci tersebut, kita menggunakan kedua khuf ini. Kedua khuf ini. Kemudian di saat kita itu tidur malam, khufnya masih kita pakai. Orang tidur dimungkinkan jelas dia batal karena dia tidur. Dan juga dimungkinkan dia itu keluar angin. Kemudian di saat
mungkin jam 2 ataupun jam 3 ataupun di saat dia mau sholat subuh, tentunya dia perlu untuk bertoharoh, perlu untuk berwudu. Orang ini yang masih menggunakan khufnya, dia tidak perlu untuk melepas khufnya. Tidak perlu untuk melepas khufnya di saat dia berwudu. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah dia itu membasuh ataupun melaksanakan wudu sebagaimana biasanya, mulai dari kumur-kumur, mulai dari sedot air lewat hidung, termasuk nanti mencuci muka, membasuh muka, tangan, termasuk rambut, termasuk telinga nanti. Semua dia laksanakan kecuali di bagian khufnya, di bagian alas kaki yang menutupi sampai menutupi bagian mata kaki. Jangan dilepaskan. Kalau dia mau. Kemudian bagaimana nanti bagian kakinya? Cukup tangan dibasahi, kemudian diusapkan di bagian atas dari khuf-khufnya. Apakah ini cara wudunya dia benar? Apakah sah wudunya? Ini semua ulama, termasuk ulama-ulama dari kalangan ulama tempat Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semua sepakat bahwa hukumnya adalah sah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Pembahasan ini ya ikhwah, ini kan pembahasan masalah furu' ini. Pembahasan masalah hukum-hukum fikih. Karena menyangkut masalah toharoh. Yang dibersihkan adalah termasuk bagi ataupun yang sekedar mempraktikkan membersihkan ataupun mengusap di bagian atasnya khuf. Termasuk pembahasan sholat, pembahasan zakat, pembahasan haji, pembahasan masalah toharoh. Ini adalah pembahasan masalah hukum fikih. Tetapi karena ada sebagian kelompok yang mengatasnamakan umat Islam, mereka ini tidak mengakui tentang adanya syariah yang berkaitan tentang masalah khuffi ini. Oleh karena itu, sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan pembahasan masalah khuffi dimasukkan dalam pembahasan akidah. Dimasukkan dalam pembahasan akidah. Termasuk dituliskan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau memasukkan pembahasan ini dalam pembahasan akidah beliau. Termasuk juga oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam Syarh Sunnah beliau. Termasuk juga oleh Al-Imam Abu Hanifah dimasukkan dalam Al-Fiqhul Akbar. Termasuk juga oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Itu juga dimasukkan dalam pembahasan akidah. Termasuk Al-Imam Ibn Battah rahimahullah juga dimasukkan dalam pembahasan akidah. Ataupun syarah sunnah yang dituliskan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dimasukkan dalam pembahasan akidah. Karena orang-orang Syiah Rafidhah ini mereka tidak mengakui tentang masalah keabsahan ataupun kebolehan tentang masalah khuffi dijadikan sebagai pengganti untuk mengusap bagian kaki. Yang termasuk disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa beliau ini juga mengatakan bahwa di antara sebagian umat yang mengatasnamakan umat Islam ini mereka tidak mengakui tentang al-mashu al-khuffi, termasuk orang-orang Syiah, termasuk orang-orang Khawarij. Wala yu'taddu bi khilafihim. Ini khilafnya mereka, perbedaan pendapat yang mereka munculkan tentang masalah khuffi ini adalah perbedaan yang enggak dianggap sama sekali. Enggak jadi masalah mereka punya pendapat begitu. Artinya bahwa ini untuk Ahlussunnah wal Jamaah termasuk ulama mazhab 4 mereka sepakat tentang keabsahan al-mashu al-khuffi. Jadi ini disampaikan oleh para ulama walaupun permasalahan mengusap khuf ini aslinya adalah pembahasan fikih tapi dimasukkan dalam pembahasan akidah. Kita perhatikan qaulu babul masyi al khuffain. Al masyi al khuffain rukhsatun. Kita perhatikan al masyi al khuffain. Jadi mengusap kedua khuf itu adalah suatu rukhsah. Artinya dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah yang diberikan oleh Allah terhadap umat Islam, Walaupun tidak dalam keadaan darurat di sini. Bagaimana artinya? Ada orang yang dia tidak bermusafir, orang yang lagi bermukim di rumahnya dia sendiri. Dibolehkan untuk masuk khuffi. Dibolehkan untuk masuk al-khuffain. Walaupun nanti durasinya itu hanya sekedar 24 jam. Ataupun yaumun wa lailah saja.
dalam masa 24 jam dia itu bisa praktek untuk mengusap kedua khuf asal syaratnya terpenuhi. Di antaranya kedua khuf tersebut ini harus dipakai di saat dalam keadaan suci, dan juga nanti khuf ini tidak terlepaskan di saat dia itu mau praktek sebelumnya. Kecuali misalkan begini keadaannya, di saat tadi itu kita pakai dalam keadaan suci memang, kemudian telah tengah malam dalam keadaan karena mungkin merasa gatal di bagian kaki, akhirnya khuf kita lepaskan. Dalam keadaan begitu maka kita masuk khufi nggak boleh untuk dipraktekkan. Nggak boleh untuk dipraktekkan, tetapi perlu untuk berwudu terlebih dahulu, kemudian dipakai itu khufnya, kemudian dia tidur, kemudian bangun, baru kemudian dia praktek untuk mengusap kedua khufnya. Ini intinya ikhwas sekalian adalah suatu keringan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak dalam keadaan darurat, orang yang tidak bermusafir diperbolehkan yaumun wa lailah untuk praktek mengusap khuf 1 hari 1 malam. Sedangkan untuk orang yang sedang bermusafir adalah salasatu ayyamin bilayalihinna. Boleh 3 hari 3 malam. Asalkan dia ini tidak melaksanakan suatu hal-hal yang membatalkan masul khufi. Apa di antaranya? Di antaranya adalah jinabat. Jinabat. Orang yang berjinabat dalam keadaan junub, habis berhubungan suami istri misalnya, ataupun habis mimpi basah, ataupun habis keluar mani, maka bagaimana? Maka batal masul khufinya. Maka nanti dia perlu untuk mandi terlebih dahulu, baru kemudian dia berwudu, baru kemudian dia menggunakan khuf kembali, dan nanti dihitung dari awal kembali. Kalau misalnya dia mandi jinabat tapi khufnya dia pakai, bagaimana? Maka tidak sah hukumnya. Tidak sah untuk mengusap khuf-khufnya. Untuk masalah mandi jinabatnya bagaimana? Tergantung nanti kondisinya. Kalau misalnya keberadaan khuf tersebut kok membuat mandinya ataupun air tidak sampai meresap di bagian kakinya, maka mandinya tidak sah. Tidak sah. Kalau misalnya sampai bisa meresap, maka mandinya sah. Cuman nanti batal mashul khufinya. Sehingga perlu untuk dia mandi terlebih dahulu, mandi jinabat. Kemudian habis itu dia berwudu, habis berwudu baru kemudian dia masul khufi. Kalau sudah dia berwudu dan memakai khuf, maka nanti penghitungan dimulai kembali. Kemudian di poin berikutnya, walaupun nanti penghitungannya ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan di saat dia awal menggunakan khuf itu penghitungan 3 hari ataupun sehari semalamnya. Ada yang mengatakan adalah penghitungannya setelah dia batal. Kita lanjutkan. Wa qad tawatarat bidzalikal ahadits anu sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah al-khuffain ini, mengusap kedua khuf, ini hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Artinya memang diriwayatkan oleh banyak para sahabat ataupun banyak orang perawi yang tidak mungkin mereka itu bersepakat untuk melaksanakan suatu kebohongan ataupun membuat suatu ngarang-ngarang suatu hadis. Mustahil. Ini yang disebut sebagai hadis mutawatir. Berarti hadisnya adalah jelas, hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadisnya jelas adalah hadis yang sahih. Hatta addahu ba'du ahli aqaid kasabuni wa nahwihi min aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Karena hadisnya termasuk hadis mutawatir, dan di antara alasannya tadi yang telah kita sebutkan, bahwa orang-orang Syiah mereka tidak mengakui tentang hadis ini, tentang hadis-hadis mutawatir ini, ataupun mereka tidak mengakui tentang masalah keabsahan tentang al-mas wal khuffain, sehingga sebagian ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah termasuk al-Imam As-Sabuni. Ini bukan Ali As-Sabuni, bukan, tetapi adalah al-Imam Abu Utsman rahimahullah. Beliau punya suatu kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Ini beliau punya kitab akidah ini, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Beliau masukkan pembahasan masul khufi, dimasukkan dalam pembahasan akidah. Ini beliau bernama Al-Hafiz Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Ini beliau meninggal sekitar tahun 373 Hijriah, bertermasuk generasi awal
Ini beliau memasukkan pembahasan masalah mengusap kedua khuf dimasukkan dalam pembahasan akidah. Sehingga di sini Kasobuni ini maksudnya adalah Al-Hafidz Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Wa nahwi dan semisalnya. Semisalnya di sini siapa? Tadi yang telah kita sampaikan di awal pembahasan masalah al-mas wal khuffain, termasuk Imam Al-Bahari rahimahullah, termasuk Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, termasuk Imam Abu Hanifah rahimahullah, termasuk Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah, termasuk Imam Al-Battar rahimahullah. Dalam kitab-kitab akidah mereka memasukkan pembahasan yang sebenarnya dia ini adalah pembahasan fikih dimasukkan dalam pembahasan akidah. Wa waqatahu yaumun wa lailatun lil muqim. Perhatikan, dan Nabi Muhammad beliau ngasih waktu ini. Wa waqatahu yaumun wa lailatun lil muqim. Ngasih waktu ataupun durasi untuk bisa praktek mengusap kedua khuf ini adalah yaumun wa lailah. Sehari semalam lil muqimi, bagi orang yang sedang mukim. Artinya dia tidak sedang bermusafir. Termasuk kita adalah orang-orang yang bermukim mustautin ini. Maka kalau seandainya kita punya khuf, silahkan dicari jual khuf di Google. Akan ketemu nanti toko-toko online. Dia akan menampilkan bentuk-bentuk khuf yang bisa dipakai dan bisa untuk dibeli. Silahkan nanti untuk dipraktekkan dari segi al-mas wal khuffain. Biar nanti keraguan-raguan dalam hati kita itu menjadi sir-sir. Nah, kok bisa orang berwudu di bagian kakinya nggak dibasuh? Dengan cara al-mashu ala khuffain. Wa thalathatu ayyamin bilayaliha lil musafir. 3 hari 3 malam bagi seorang yang bermusafir. 3 hari 3 malam ini kita nggak bicara masalah baunya. Bau kaki yang menggunakan khuf selama 3 hari 3 malam tanpa dilepas. Yang kita bahas saat ini yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di sini, ini adalah 3 hari 3 malam tentang masalah hukum kebolehan menggunakan khuf tanpa dilepas. Kalau nanti buang air bagaimana Ustaz? Buang air kecil, buang air besar, ataupun bersentuhan laki-laki perempuan seandainya mengikuti mazhab Syafi'i, ataupun nanti mungkin dia melaksanakan suatu hal-hal yang membatalkan wudu, maka nanti bagaimana? Itu tidak ngefek. Artinya kalau kita ini membuang air sedangkan khuf masih kita pakai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan khuf, maka bagaimana? Maka wudu kita tetap sah. Artinya yang kita usap tadi itu di bagian kaki saja. Kita berwudu sebagaimana mestinya, kemudian bagian kaki hanya diusap tanpa kita lepaskan khuf kita. Kalau seandainya ragu-ragu, maka sekali-kali perlu untuk dipraktekkan biar ragu-ragu tersebut menjadi hilang. Karena jelas nanti hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Termasuk nanti dalam mazhab Syafi'i pembahasan ini juga ada. Walaupun sebagian syarat mereka ataupun sebagian syarat dari ulama-ulama yang lain berbeda, tetapi secara umumnya bahwa dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri syariah yang berkaitan tentang masalah-masalah khufi itu ada. Dan cara-caranya ada cara-cara yang sama. Dan wudunya kalau dengan praktek masuk khufi ini termasuk wudu yang sah nanti. Kemudian sudah habis waktunya? Sudah habis? Nah, mungkin cukup sekian ya ikhwah untuk pembahasan ini. Nanti untuk pembahasan berikutnya kita lanjutkan di paragraf berikutnya tentang masalah washtiratul fuqaha li jawazil masal khufi syurutan lam yathbut minha illa syaratan. Kita perhatikan nanti, kita bahas di pertemuan berikutnya adalah beliau menyebutkan nanti para fuqaha itu menyebutkan syarat-syarat untuk diperbolehkan mengusap kedua khuf. Yang mana syarat-syarat yang mereka sampaikan kata beliau di sini ini adalah tidak ada riwayat hadis yang sahih kecuali 2 syarat saja. Nanti beliau akan membahasnya. Semoga bermanfaat ya ikhwah sekalian untuk pembahasan kita kali ini. Kalau seandainya ada suatu kebaikan ataupun suatu kesunahan yang mungkin belum kita praktikkan, bisa nanti kita praktekkan termasuk al-mas wal khuffain. Sekali-kali kita praktek al-mas wal khuffain insyaallah biar tahu rasanya. Cukup sekian insyaallah ya ikhwah. Untuk pertemuan ini kita tutup dan doa kafaratul majlis. Nanti jangan lupa habis salat Isya ada sesi tanya jawab sebentar insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.